Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardaya Fiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik dan prokariotik. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan definisinya. Eukariotik adalah sel yang memiliki membran pada inti sel dan memiliki dua jenis organel. Terus, kolonya prokariotik adalah sel yang memiliki membran inti sehingga intinya tersebar di sitoplasma. Terus perbedaannya di sini ada membran plasma. Eukariotik tidak memiliki membran plasma dinding sel. Eukariotik juga tidak memiliki dinding sel. Sedangkan prokariotik tidak memiliki badan mikro, lisosom, mitokondria, kompleks Golgi, sentriol, dan retikulum endoplasma. Terus kolonya karakteristik dari eukariotik: 1. Memiliki nukleus yang tertutup di dalam membran nuklir. Kedua, memiliki mitokondria. Ketiga, flagella dan silia adalah organ inkomotif dalam sel eukariotik. Yang keempat, dinding sel adalah lapisan terluar sel eukariotik. Yang kelima, membelah dengan proses yang disebut mitosis. Yang keenam, mengandung struktur skeletal. Terus yang ketujuh, nukleus mengandung satu DNA linier yang membawa semua informasi genetika. Terus kolonya prokariotik, yang pertama, karakteristik prokariotik yang pertama tidak ada memiliki membran nuklir. Yang kedua, tidak ada mitokondria, badan Golgi, kloroplas, dan lisosom. Ketiga, materi genetik hadir pada kromosom tunggal. Yang keempat, dinding sel terdiri dari karbohidrat dan asam amino. Yang kelima, membran plasma bertindak sebagai membran mitokondria yang mempunyai enzim pernapasan. Yang keenam, membelah secara aseksual dengan pembelahan biner. Terus di sini ada klasifikasi tentang eukariotik yang ada domain eukaria, di mana di dalamnya terbagi lagi menjadi satu, kerajaan protista, yang kedua kerajaan jamur, yang ketiga kerajaan plantae, yang keempat adalah kerajaan kingdom. Klasifikasi prokariotik ada dua, yaitu domain Archaeae, yang kedua bakteria. Terus di sini yang pertama kita akan membahas protozoa. Di mana protozoa memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ukuran tubuh mulai bentuk 10 mikron sampai 6 mm. Yang kedua, bentuk asimetris, bilateral simetris, radial simetris, dan spiral. Yang ketiga, bergerak dengan flagel silia atau dengan bergerak dengan sel itu sendiri. Yang keempat, cara hidupnya bebas, komensalisme, mutualisme, parasit. Yang kelima, cara mendapatkan makanan dibedakan menjadi holozoik, saprofit, saprozoik, holozoik. Yang keenam, habitatnya di tempat berair seperti selokan, sawah, parit, sungai, dan lain-lain. Terus ciri sifat dari protozoa dapat bergerak dan heterotrof. Yang kedua, beberapa spesies bersifat parasitik. Terus ada karakteristik dari protozoa. Yang pertama, eukariotik. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, ada flagella atau silia. Yang keempat, kemoheterotrof. Yang kelima, mirip hewan tetapi uniseluler. Yang keenam, akan dilakukan dengan cara fagositosis dan pinositosis. Yang ketujuh, sebagian besar protozoa bersifat parasit dan memiliki dua bentuk. Yang kedelapan, jika dalam keadaan ekstrim, protozoa akan berbentuk kista. Yang kesembilan, beberapa protozoa dikelompokkan sama dengan algae dan fungi. Terus di sini ada macam-macam protozoa. Protozoa terbagi menjadi 4 kelas berdasarkan ada atau tidaknya alat gerak, yaitu yang pertama ada rhizopoda atau Scarcodina. Itu alat gerak berupa Sphedopodia. Terus yang kedua ada flagellata atau Mastigophora, alat geraknya berupa flagel. Terus yang ketiga ada ciliata, alat gerak berupa silia atau rambut getar. Yang keempat ada sporozoa tanpa alat gerak. Macam-macam protozoa yang dijadikan obat.
Entamoeba coli bermanfaat sebagai membantu pembusukan makanan dan membentuk vitamin K dan vitamin B12. Kalau produk farmasinya dari protozoa itu zinc. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang algae. Ciri-ciri dari algae yang pertama tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua memiliki plastisida. Yang ketiga dinding selnya menghasilkan lendir. Yang keempat bersifat autotrof. Yang kelima berbentuk uniseluler, koloni, benang atau ligmen, dan bercabang atau pipih. Terus sifat dari algae umumnya bersifat fotosintetik, bersifat autotrof, uniseluler, fotoautotrol. Karakteristik dari algae, yang pertama organisme eukariotik, yang kedua tubuhnya tersusun dari banyak sel, yang ketiga ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler, yang keempat memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof, yang kelima reproduksi secara vegetatif maupun generatif, yang keenam habitat di perairan tawar atau laut tempat lembab. Terus ada macam-macam dari algae. Yang pertama Bacilla rhiophyta atau diatom, ada Pyrophyta, Dinoflagellata. Yang ketiga ada Chrysophyta, golden algae. Yang keempat Rhodophyta, red algae. Terus di sini ada algae yang dijadikan obat. Laurencia memiliki aktivitas terhadap bakteri. Gracilaria memiliki metabolit bioaktif yang berfungsi sebagai antibakteri. Calopicus ceratus merupakan algae merah, memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antifungi, anti-kanker, dan anti-malaria. Terus di sini metabolit sekunder dari algae, kolonya polar, metabolitnya adalah flavonoid dan alkaloid. Kolonya nonpolar, terpenoid dan steroid. Produk farmasinya ada spirulina, algae sama vitamin. Terus di sini kita akan membahas lumut. Ciri-ciri dari lumut, sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel. Dinding terdiri dari selapis sel kulit, lapisan kulit dalam, dan silinder pusat. Tumbuh memanjang, tidak membesar. Rizoid tampak seperti benang-benang, memiliki sel banyak dan bentuk tubuh yang pipih. Habitatnya di tempat basah dan lembab. Terus sifat dari lumut adalah memiliki klorofil, tidak berpembuluh. Habitatnya lembab dan basah, menghasilkan makanan sendiri. Karakteristik dari lumut, fotosintesis, multiseluler, eukariotik. Tanaman vaskuler tanpa biji yang direproduksi dengan spora. Yang ketiga dianggap sebagai tanaman darat sejati pertama. Yang keempat tak memiliki akar sejati, daun sejati, dan batang sejati. Yang kelima tak memiliki pembuluh angkut, xilem, dan floem. Yang keenam metagenesis. Yang ketujuh reproduksi seksual dan aseksual. Terus macam-macam dari lumut ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Macam-macam lumut yang dijadikan obat. Lumut canepalum sebagai obat jantung, lumut rhadohrium giganium sebagai luka bakar, lumut Marsanthia polymarpa sebagai obat hepatitis. Metabolit sekunder dari lumut, monoterpena, sesquiterpen, diterpenoid, triterpenoid. Produk farmasi antiseptik. Terus di sini ada fungi, di mana ciri-ciri dari fungi mempunyai dinding sel, umumnya tidak bergerak, tidak mempunyai klorofil, bersifat heterotrof. Sifat-sifat dari fungi, parasit fakultatif jamur, parasit obligat jamur, saprotir jamur. Karakteristik dari fungi, tumbuhan eukariotik, multiseluler dan uniseluler, bersifat heterotrof. Yang keempat tidak berklorofil. Yang kelima tubuhnya berupa hifa. Yang keenam terdapat miselium. Yang ketujuh tubuhnya dilindungi zat kitin. Yang kedelapan hidup di tempat lembab. Kesembilan hidup bersimbiosis. Yang kesepuluh hidup sebagai parasit. Terus macam-macam dari fungi dibedakan menjadi 3, yaitu khamir, kapang, cendawan.
Macam-macam yang dijadikan obat: jamur kuping sakit jantung, kalau jamur kucing sebagai obat sakit jantung, penurun kolesterol. Kalau jamur letinus sebagai anti kanker. Metabolit dari fungi ada alkaloid, steroid, antibiotik, mitotoksin. Kalau produk yang dihasilkan dari fungi ada berupa penicillin, glyceofulvin, cyclosporin. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.